Oke, halo semuanya. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah chip yang tadinya cuma buat main game, tiba-tiba jadi otak di balik semua keajaiban AI yang kita lihat sekarang? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas salah satu duet teknologi paling powerful di zaman kita, GPU dan AI. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya dalam banget. Gimana bisa sih satu komponen kecil ini jadi sepenting itu? Apa rahasianya sampai dia bisa menjalankan model AI paling canggih di dunia? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Jawaban dari pertanyaan besar tadi itu sebetulnya ada di sifat alami AI itu sendiri. Ternyata arsitektur AI dan GPU itu klop banget. Bener-bener kayak jodoh yang udah ditakdirkan deh. Ini dia nih kunci utamanya. Di balik semua sihir AI, intinya itu cuma ada miliaran, bahkan triliunan, operasi matematika yang simple banget. Kayak perkalian yang diulang-ulang terus. Tapi ada satu syarat mutlak. Semua perhitungan itu harus dikerjakan barengan. Nah, kata barengan atau paralel inilah yang mengubah segalanya. Biar gampang, coba bayangin gini deh. CPU itu ibarat seorang manajer yang super jenius. Dia bisa ngerjain tugas-tugas rumit, tapi satu persatu secara berurutan. Nah, sebaliknya, GPU itu kayak pasukan ribuan pekerja. Mungkin satu pekerjanya nggak sejenius si manajer, tapi mereka semua bisa ngerjain satu perintah yang sama secara serentak. Dan ternyata, AI itu nggak butuh satu jenius, dia butuh pasukan. Nah, kemampuan si pasukan buat kerja barengan inilah yang kita sebut pemrosesan paralel. Dan inilah jantung dari kekuatan GPU. Coba bayangin, kamu nyuruh ribuan pekerja tadi buat mengecat satu titik kecil di sebuah tembok raksasa. Semuanya di waktu yang persis sama. Hasilnya, tembok itu selesai dalam sekejap mata. Nah, itulah yang GPU lakukan pada data AI. Jadi, kalau kita rangkum, kekuatan super GPU itu datang dari 4 hal. Pertama, ribuan otak kecil alias core buat kerja paralel. Kedua, ada unit khusus namanya tensor cores, ini kayak tombol turbo buat matematika AI. Ketiga, jalur datanya super lebar, jadi bisa ngasih makan monster data AI tanpa henti. Dan yang terakhir, yang mungkin paling penting, ekosistem software yang udah mateng banget, jadi para developer gampang pakainya. Ini bener-bener paket komplit. Oke, dari sisi teknis, sekarang kita geser buat lihat gimana dampaknya di dunia nyata. Karena kekuatan yang luar biasa ini, pasar GPU sekarang udah jadi arena pertarungan teknologi yang super sengit. Ini nggak cuma soal perusahaan raksasa, tapi juga udah masuk ke ranah geopolitik global. Dan ini bukan lagi sekedar teori loh. Coba lihat aja apa yang terjadi belakangan ini. Raksasa kayak Intel sampai ikut terjun ke arena buat nantang dominasi yang ada. Kebijakan pemerintah, kayak dari Amerika Serikat, bisa langsung menentukan siapa yang boleh beli chip canggih ini. Di sisi lain, aliansi-aliansi strategis baru terus terbentuk di seluruh dunia. Dari India sampai Korea Selatan. Ini benar-benar perlombaan senjata global yang geraknya cepet banget. Jadi, saat ini ada 3 jagoan utama di panggung global. Ada Nvidia, sang raja pasar dengan arsitektur Blackwell-nya yang gahar. Terus ada AMD dengan seri Instinct-nya yang nggak pernah berhenti menantang. Dan jangan lupakan Intel yang lagi serius banget membangun kekuatan baru. Buat kita sebagai konsumen, persaingan ini justru bagus banget loh. Artinya inovasi bakal makin ngebut dan teknologi bakal makin canggih ke depannya. Oke, kita udah lihat gambaran besarnya kan? Sekarang, mari kita tarik ke level yang lebih praktis dan personal. Dengan semua pilihan yang ada, gimana caranya kita milih GPU yang pas buat kebutuhan kita sendiri? Tentu aja, nggak semua orang butuh monster yang sama kan? Kalau kamu cuma pelajar atau hobiis yang pengen coba-coba, GPU gaming kelas atas kayak RTX 4090 itu udah lebih dari cukup. Nah, kalau kamu seorang profesional yang ngerjain riset serius, mungkin kamu bakal butuh GPU kelas workstation. Dan untuk perusahaan raksasa yang melatih model AI segede gaban, mereka butuh senjata pamungkasnya, yaitu GPU khusus pusat data, kayak Nvidia Edge 100. Nah, ini nih poin krusial yang perlu kita pahami. Ada perbedaan besar antara melatih sebuah model dari nol sama sekedar menjalankan model yang udah jadi, atau istilah kerennya inference. Melatih itu butuh tenaga yang luar biasa besar, makanya pusat data pakai H100. Tapi buat menjalankan model yang udah pinter, GPU konsumen yang kuat pun udah jago banget.
Tentu saja, teknologi itu nggak pernah berhenti bergerak, dia selalu maju. Jadi, apa selanjutnya? Yuk kita coba intip sedikit ke masa depan. Kira-kira kemana arah perkembangan GPU dan AI ini selanjutnya? Para ahli melihat ada 4 tren besar nih. Pertama, jelas GPU bakal makin kencang dan makin irit daya. Kedua, persaingan bakal makin panas. Ketiga, GPU nggak akan kerja sendirian, tapi bakal berkolaborasi sama chip AI khusus lainnya. Tapi, tren terbesar yang bakal mengubah segalanya adalah yang nomor 3, pergeseran fokus dari melatih model ke menjalankannya secara massal, atau yang tadi kita sebut inference. Dan coba deh pikirin logikanya. Seiring makin banyaknya model AI yang diciptakan, beban kerja terbesar itu bukan lagi pas kali bikin modelnya. Beban kerja terbesar itu adalah saat jutaan, bahkan miliaran orang menggunakan model itu setiap hari di aplikasi mereka. Nah, inilah kenapa inference atau menjalankan model bakal jadi aktivitas yang paling dominan. Pada akhirnya, evolusi ini tuh kayak sebuah siklus yang saling mendorong. Kebutuhan AI yang makin kompleks akan terus memaksa GPU untuk jadi lebih baik dalam segala hal. Lebih pinter arsitekturnya, lebih cepat kalkulasinya, dan pastinya lebih efisien konsumsi dayanya. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang menarik banget buat masa depan. Apakah GPU bakal tetap jadi raja tak terbantahkan di dunia AI? Atau perannya akan bergeser menjadi salah satu kepingan penting dari sebuah puzzle hardware AI yang jauh lebih besar dan beragam? Cuma waktu yang bisa menjawabnya. Terima kasih sudah menyimak.